Ngasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, ada dilemparin batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aep dan Rudiana. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris Berani krim? saya Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu, hari ini 7 orang pidananya seumur hidup. Tahu Pak. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen Pak keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan derita yang luar biasa? Tahu Pak. Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin saya juga, ya mungkin keluarga saya juga ngerasa tersiksa Pak. Kemudian kamu masuk ke ruangan. Kemudian di BAP. BAP-nya kamu ditanya atau sudah ada ceritanya? Ditanya Pak. Ditanya gini? Ditanya, ya kamu nongkrong di warung? Ya saya bilang nongkrong di warung. Sesuai skenario itu. Yang BAP-nya anak buah Rudiana? Iya. Bukan Pak, ada lagi Pak penyidik yang BAP-nya mah. Ada lagi Pak. Dari Serse? Dari Serse. Jadi beda, bukan penyidik dari Sat Narkoba. Bukan. Jadi yang BAP-nya adalah penyidik dari Serse yang menangani tindak kasus Pina dan Eki. Nah kemudian tahu bahwa anak-anak itu sudah ditahan di sini. Saya nggak tahu Pak, soalnya pas penangkapan anak-anak di situ pun kan nggak ada saya Pak. Bukan, waktu di BAP itu kan berarti anak-anak sudah ditahan. Iya sudah ditahan. Jadi waktu di BAP itu anak-anak sudah ditahan. Sudah ditahan Pak, anak-anak. Sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Nah kemudian kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Jadi tanya skenario yang sebelum masuk itu Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Rudiana dan Aep. Iya. Nah, kemudian dari seluruh alur berapa lama kamu di BAP? Kurang lebih 1,5 jam ada. 1,5 jam di BAP. Dari jam berapa itu? Dari berangkat seingat saya mah jam 6:30 lah Pak. Dari rumah 6:30 jam 7 lah. Selesai jam 9, setengah 9, jam 9, setengah 9. Depan masih gak nih. Selesai jam 9, setengah 9. Jam 9, setengah 9. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin bisa saja waktu itu kalau apes vonisnya adalah pidana mati, 7 orang dipidana mati. Apa yang kamu dapat? Penyesalan mungkin Pak. Kamu dikasih upah? Enggak Pak. Sama sekali kamu nggak dikasih upah. Nggak dikasih upah apa-apa? Enggak pernah sama sekali? Nggak dikasih upah apa-apa? Nggak pernah sama sekali dikasih upah apa-apa. Terus setelah itu kamu pulang? Pulang Pak. Ya terus saya tanya sama Aep juga Pak. Di luar pas setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan. Besoknya saya tanya ke Aep, kenapa sih Aep malah beri kesaksian kayak gini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya, saya bilang kayak gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya ingat saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya. Oke. Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang pernah penjara seumur hidup karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu. Iya. Pertanyaan saya adalah, Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa mereka dituduh memperkosa? Mereka tidak memperkosa. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu?
Kenapa?